Jakarta berkembang sebagai kota metropolitan. Berganti permukiman dan gedung-gedung pencakar langit. Namun, di tengah keterbatasan lahan ibu kota, ada sejumlah warga yang berinisiatif untuk tetap membangun ruang hijau. Salah satunya para warga RW 01 Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejak tahun 2008, para warga mengembangkan pertanian urban atau urban farming dan juga perkebunan urban atau urban gardening. Area gang dan pekarangan rumah yang sempit dimanfaatkan, menumbuhkan beragam jenis tanaman. Sutarno yang menginisiasinya. Siapa sangka, ide membangun kampung hijau justru berangkat dari keberhasilan Sutarno mengelola sampah di lingkungannya. Setelah sampah ini terkelola, organik terkelola, ternyata ada kendala baru. Ada media tanam, ada pupuk cair yang dihasilkan dari pengolahan sampah. Nah, dari situ akhirnya kami tertarik untuk kalau ini dilanjutkan untuk urban farming, rasanya baik. Yang dikerjakan Sutarno menginspirasi para warga lain. Kita manfaatkan part-part yang dari daur ulang, misalnya dari kaleng cat, ember kita yang bekas ya bisa dipakai lagi untuk media tanam di lahan yang tidak luas ini. Jadi kita manfaatkan di dinding-dinding, ada yang di atas rumah tuh Mbak, karena kita minim dengan lahan. 10 tahun terakhir, Sutarno membangun kebun di atas atap atau rooftop garden. Sutarno membudidayakan berbagai jenis tanaman sayuran, buah, obat-obatan, hingga tanaman hias. Sebagian pasokan pangan keluarganya berasal dari kebun sendiri. Di sini ada apa aja yang tumbuh? Kalau di sini ada sayuran, seperti kalau kita ambil contoh. Nah, ini sawi. Wah, ini sawi. Ya. Wow. Ini sawi dipetik sehari-hari, dikonsumsi sendiri atau dijual, Pak? Nah, kalau memang ada saudara, ada teman yang datang mau, kita kasih. Tapi utamanya untuk ketahanan keluarga sendiri, ketahanan pangan keluarga sendiri dulu. Berkat konsistensi Sutarno dan warga, RW 01 Sunterjaya dinobatkan sebagai kampung pro iklim oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2015 dan pemerintah pusat tahun 2016. Ruang terbuka hijau RTH ialah area terbuka tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Peraturan mewajibkan tiap Pemda menyediakan RTH minimal 30% dari total luas wilayah kota. Namun faktanya, RTH di Jakarta baru mencapai 11%, setara dengan 77,12 km persegi hingga tahun 2022. Padahal, total luas wilayah Jakarta mencapai 661,5 km persegi. Area hijau pada visual ini menunjukkan sebaran ruang terbuka hijau di Jakarta. Ini menggambarkan Jakarta begitu gersang dari sentuhan penghijauan. Idealnya mungkin ya setiap neighborhood itu kira-kira ya skala RW sampai kelurahan ada satu lah minimal. Fungsinya bukan sekedar ruang terbuka hijau yang pasif, saya kira nggak begitu, tapi bisa dimanfaatkan sebagai tempat bertemunya masyarakat, multifungsi. Sejauh ini lebih dari 11.000 titik ruang terbuka hijau di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah membangun 69 lokasi selama 4 tahun belakangan. 23 diantaranya di tahap proses pembangunan, sebagian besar berupa taman-taman kota. Ini tidak bisa dihitung sebagai penambahan ruang terbuka hijau, karena lahannya sudah ada, tamannya sudah ada. Tetapi kalau kita bicara banjir, beda urusan.
Kalau banjir kita butuhkan yaitu daerah resapan air, penambahan RTH yang fungsinya untuk meresapkan air. Beda urusannya dengan beautifikasi. Salah satu penyebab banjir di Jakarta kan daerah resapan air yang berupa ruang terbuka hijau kota itu berkurang. Lalu bagaimana komitmen Pemprov DKI Jakarta membangun ruang terbuka hijau? Memang ada program revitalisasi ruang terbuka hijau, tapi juga banyak pengadaan yang baru ya. Tahun ini saja tidak kurang dari 9 waduk yang kami bangun, itu semuanya baru. Dan konsepnya sekarang adalah green and blue. Jadi ada ruang terbuka hijau, kemudian juga buat sungai, waduk, ya air juga. Di satu sisi pembangunan terus digalakan, di sisi lain memang harga tanah yang meningkat. Tapi terus terang, belanja tanah kita setiap tahun itu nggak pernah kurang dari 2 triliun itu. Pembangunan berbasis lingkungan yang selaras dengan alam jadi salah satu kunci menata kota yang sehat. Hampir setengah abad Jakarta berjaya, kita tak boleh lupa masih banyak persoalan lingkungan di tengah pembangunan. Pemeliharaan dan pemulihan lingkungan dinanti untuk pembangunan Jakarta berkelanjutan dan senantiasa lestari. Keberhasilannya perlu dukungan dari berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat. Sebab kota yang ramah lingkungan akan menghindarkan dari berbagai bencana ekologis di masa mendatang. Belum terlambat untuk mewujudkannya.